Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medina Zakia atau yang biasa dipanggil Mei atau Medina. Nah, kali ini bukan ngobrol dadakan ya. Biasanya kan kalau ngobrol dadakan kan pas satu hari langsung gitu kan. Mulai dari planning segala macam. Kali ini kita akan ngobrol yuk yang kedua dengan salah satu narasumber. Mungkin sebagian teman-teman belum kenal ya, namanya Samsul Huda, SHME, yaitu founder dan juga managing partner dari Dewan Syam and Partners, yaitu firma hukum yang fokus di syariah, khususnya tiga bidang ya: bisnis, ekonomi, sama keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek dulu udah ada belum ya Mas Samsungnya. Belum, ini di invite dulu kali ya. Sekarang jam berapa, bentar, udah 3.46. Sambil nunggu aku jelasin dikit ya, apa sih kaitannya keuangan syariah atau ekonomi syariah nih sama teman-teman yang mungkin kebanyakan kalau followers IG ku ini adalah creativers sama learners. Nah, mungkin ya ntar teman-teman kan ada yang bikin usaha juga, yang tapi di bidang nggak cuma yang umum tapi juga syariah. Nah, nanti bisa lebih jelas tuh kalau misalnya ada niat ke sana, cara bikin usahanya gimana, atau misalnya ada case, nah itu gimana nyelesainnya. Jadi memang topiknya hari ini agak-agak unik. Yaitu mengenal lebih dekat sengketa ekonomi syariah. Dengar kata sengketa itu kayaknya gimana gitu. Hukum banget ya. Nah, makanya ntar kita ngobrol-ngobrol banyak dengan aku manggilnya siapa ya, Kak aja kali ya, biar teman-teman juga lebih dekat gitu. Kak Samsul. Nah, kalau udah datang, mana udah belum ya? Oh, udah ada. Oke, bentar ya. Baru bentar. Oke, di invite. Yap. Ya, jadi sekalian info kalau misalnya teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang syariah, nah bisa ikutin legal, apa nih namanya, legal syariah partner. Jadi kali ini aku manggilnya Kak aja ya, biar yang lain. Habis biasanya Kak, aku di komunitas sering panggilnya Kak Mei. Habis kalau Mas kayaknya kesannya gimana gitu. Sedangkan Pak kayaknya kesannya tua banget. Jadi aku panggilnya Kak Samsul aja ya untuk sesi kali ini. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, silahkan Mbak. Oke, ya udah. Terserah. Nah, Manggil apa aja lah. ya, baiklah. Nah, ya, tadi ini udah jam berapa ya? Bentar ngecek. Oke, 3 tadi udah disondingkan di awal ya, profil singkat tentang Kak Samsul ini. eh Sebenarnya ini jujur aja, dari segala keseringan topiknya, ngobrol dadakan atau ngobrol yuk, itu baru kali ini yang agak-agak jauh banget dari dunia kreatif. Kemarin semua makanya ini kaitannya sama syariah sama hukum. Terakhir tuh pernah sih ngadain event, tapi kaitannya sama haki dalam dunia kreatif udah lama tuh. Jadi itu masih ada kaitannya dikit. Nah, ini nggak apa-apa sekalian belajar teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar atau masih bingung apa tuh ekonomi syariah segala macam. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya ngobrol-ngobrol ya. Nah, bentar. Nah, kalau misalnya boleh, antar dulu, ini ada siapa aja nih? Oh, udah berapa sih? Wah, udah lumayan banyak. Ya, mungkin dari personal dulu atau profesional dulu? Profesional dulu kali ya, ntar baru personalnya belakangan. Kenapa nih? Kok tiba-tiba ngilang? Invite lagi ya? Tunggu, bentar. Uh, Wait, ya. Sudahkah? Ya, oke. Ya nih, Kak Samsul mau nanya awalnya.
kenapa tuh kan dibilang kan founder sama managing partner Dewan Syams and Partner. Nah, itu kenapa dulu awalnya milih nama itu? Apa ada sejarah singkatnya gimana tuh? Terus kenapa milihnya ekonomi apa scope legalnya itu ekonomi syariah gitu? Baik, terima kasih ya Mbak Maidina. Mungkin Oh ya jangan jangan bahasanya kalau bisa ntar kalau boleh nitip jangan yang ini susah-susah. Karena saya ini ini ngomongnya emang kaku ya, jadi agak kan susah nih. Saya kadang-kadang coba menyesuaikan diri lah dengan teman-teman habis pelajar kreatif keba- ya namanya ya. Jadi oh salam ini kenal enggak dulu ini dari saya. kalau Eh, ini sendiri-sendiri bukan pakai belajar kreatif cuma oke kadang-kadang ya oke. itu kemarin-kemarin kebanyakan sih memang yang ikut yang follower daku itu mahasiswa gitu. Jadinya Mm-mm. ya kalau yang baru kerja. Oke, silakan silakan. Ya, saya awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi memang perjalanan karir seorang mahasiswa hukum ini macam-macam, jadi menurut saya sih. Jadi kadang kita pinginnya jadi apa, tapi akhirnya ya endingnya akan itu kembali ke takdir ya. Jadi saya sendiri juga mengawali karir ini tidak sekonyong-konyong langsung pingin jadi advokat sebenarnya. Jadi banyak yang melatar belakangi saya harus jadi lawyer itu memang beda dengan jurusan saya di awal. Jadi Hmm. sebelum saya mendirikan eh, Dewan Sam et Partner ini, saya memang pertama itu cita-citanya memang jadi hakim sebenarnya, pengen jadi hakimnya. Oke. Nah, tapi karena kendalanya itu cukup banyak, terutama kendala ujian sudah pernah ikut, tes akhir sampai tes akhir. Nah, karena kendala kebiasaan inilah, saya bilang budaya di Indonesia itu belum banyak berubah pada saat itu, sehingga masalah-masalah kecil yang sepele menghambat prosesnya. Singkat cerita itu sih, singkat cerita saya masuk diajak teman-teman di satu law firm, Morgan Hmm. Stanley and Partner pada saat itu. Nah, tapi law firmnya masih umum ya, kegiatannya litigasi sama bisnis. Nah, setelah masuk law firm itu saya diajak oleh kawan untuk bergabung di Bank Syariah. Nah, itu Hmm. menarik menurut saya. Wah, ini bagus nih syariah ini karena memang saya ingin sekali ikut join di aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Nah, akhirnya saya 2011-2012 saya memutuskan untuk keluar dari law firm saya yang lama. Saya Hmm. masuk ke Bank Syariah, Bank Muamalat. Nah, setelah masuk Bank Muamalat, saya sekitar 5 tahun, kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Nah, saya terfikirkan dari ini sih, dari kegelisahan aja. Dari kegelisahan saya berhubungan dengan lawyer-lawyer di luar gitu kan, dengan cara kerja mereka gitu kan. Jadi saya akhirnya memutuskan kayaknya saya harus mendirikan satu lawyer yang memberikan solusi ya. Menurut saya ya, memberikan solusi kepada lembaga keuangan syariah saat ini. Gitu. Gitu sih, Mbak. Oh, jadi itu kalau misalnya namanya Dewan Syams and Partner, dulu aku bingung loh pertama kali dengar itu. Itu karena pendirinya dua-duanya itu ya. Bener nggak sih? Ya, Asumsiku. jadi law firm itu memang unik ya. Kalau law firm itu kan firma ya banyakan ya. Heeh. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan atau KUH Perdata lah gitu. Jadi, Heeh. undang-undang itu bilang firma itu harus mencantumkan yang namanya pendirinya. Oh Firma gitu. apapun itu, mau kantor pajak, mau dokter yang Ya, berpindah ya. di persekutuan firma, kantor pajak, kantor akuntan publik yang bentuknya Hmm. firma itu harus eh, terdiri dari nama pengurusnya gitu, terdiri dari nama pengurusnya ya, atau nama pendirinya, sekutu, para sekutu lah istilahnya, sekutu bukan sekutu company tapi para sekutunya Hmm. gitu. Nah, karena firma ya itu akhirnya kita putuskan memberikan nama dari Mas Akbar Dewani Hmm. itu, Ada maksud eh, kabarnya nggak nih? Kalau ada ntar di invite juga ya. dan Jadi saya rame. sendiri Samsul Huda ya, Iya. supaya keren dan laku dijual ya Dewan Sam aja, Dewan Sam in Partner, Oke. supaya lebih lebih mudah dikenalin orang dan diingat lah namanya gitu, Mbak.
Oke, iya jadi waktu oh ya untuk informasi aja pas 2018 tuh saya sempat freelance ngebantuin dikit itulah apa namanya apa sih waktu itu ya ngapain ya? Oh company profile sama fotografi gitu. Nah sempat Ya, mikir kok namanya tuh ini apa sih? Maksudnya dua orang atau satu orang? Kalau Syamnya aku mungkin agak-agak mikir, oh ini kali Kak, apa namanya Kak Samsul. Tapi yang Dewannya cuman akhirnya baru kali itu ngeliat, oh ini tuh yang namanya Pak Dewan. Cailah baru lihat. Makanya foundernya berarti ya. berdua ya, Iya, Dewan untuk sama. pertama kali berdiri memang dua, tapi sekarang kita sudah ada beberapa partners ya yang kita Mm, ajak gabung. Ya, mm, rata-rata sih memang kita ambil teman-teman yang backgroundnya ekonomi syariah ya, terutama ya, yang dia sedikit banyak sudah tahu, walaupun kita tahu background pendidikannya adalah Fakultas Hukum Umum, bukan Fakultas mm, Hukum Syariah. Tapi ada juga sih tim kita yang saat ini memang murni dari ekonomi syariah, dari UIN ya, gitu Mas Asmi. oh, Ke depan yep. sih memang kita akan kembangkan terus bagaimana kita itu bisa meng-hire teman-teman yang paham terkait ekonomi syariah. Kalau mereka nggak paham, minimal mereka punya kemauan untuk belajar ekonomi syariah. Nah, bisa magang dong ya? Nggak Bisa, tahu. Tahu. namanya nanti jadi pokrol bambu. Apa itu? Pokrol bambu itu adalah lawyer atau Heeh, orang yang nggak punya gelar hukum di zaman ya. penjajahan dulu. Nah, Heeh. kerjanya dia memang kayak seorang lawyer gitu. Nah, namanya Oh, pokrol ada bambu. kayak gitu. Ada. Kirain Sebelum ada lawyer kayak memang kayak apa? gitu. Lawyer tuh kayak ini, kayak dokter harus ada sertifikat, harus pokoknya ada pendidikan Ya, spesialisnya atau apa namanya itunya. ya, Ada juga yang kayak gitu yang nggak harus ya sekarang. sertifikasi. Kalau zaman dulu kan nggak ada pendidikan hukum nggak Oke, ada. ya. Jadi istilahnya ada Markus lah, namanya pokrol bambu. Itu memang itu Oh, dalam histori sejarah sejarah dari apa namanya penasihat hukum itu sangat biasa tuh anak hukum biasa itu pokrol bambu. Jadi Markus lah ya. Jadi bukan gelarnya bukan sarjana hukum. Nah, teman-teman rekan-rekan yang mau jadi pokrol bambu juga bisa. Tapi sekarang ini pokrol bambu memang nggak resmi. Nah, bisa hmm, dipidana nanti kalau ngaku-ngaku sebagai lawyer. Nah, bisa iyalah. seperti itu. Nah, ini tadi mau nanya terkait dengan kan sekarang fokusnya ke ekonomi syariah nih. Ya, Kenapa milihnya itu yang menarik dari ekonomi syariah apa karena memang pasar di Indonesia itu Muslim mayoritas atau gimana? ya. Jadi gini, kalau kita ngomong ekonomi syariah itu sebenarnya itu kan sumbernya dari hukum Islam ya. Ya. Nah, hukum Islam itu memang sudah ada sebelum penjajah. Sebelum penjajahan sudah ada dan sudah berlaku sebenarnya di masyarakat. Itu yang harus digarisbawahi. Saya ingin sedikit ya memberikan preview ke teman-teman. Jadi hukum Islam itu sebelum penjajah datang itu sudah ada di Nusantara kita. Bahkan sebelum VOC itu datang itu sudah ada. Pada masa VOC itulah eh, hukum Islam mulai diacak-acak gitu. Artinya mulai dimodifikasi. Oh ini hukum ini kayaknya nggak asik nih, ya udah ganti aja menurut hukum menurut dia yang ini lebih lebih adil di masyarakat gitu. Nah, Hmm. tapi setelah prosesnya itu setelah coba dilaksanakan itu tidak berhasil mereka itu. Nah, akhirnya berlakulah hukum-hukum macam-macam di situ. Masyarakat Indonesia memang karakternya memang susah diatur. Jadi begitu diberlakukan hukum Eropa nggak bisa. Akhirnya hukum adat yang berlaku yang kuat. Hukum adat itu banyak resapan dari hukum Islam juga, termasuk di daerah Sumatera Barat itu kan resapannya banyak sekali dari hukum Islam bahkan sampai sekarang gitu. Nah, cuman perkembangan hukum saya ingin kasih statistik dulu. Jadi di Indonesia Oh itu, iya nih kayaknya nih. Nggak apa-apa, jadi nggak di apa-apa. Indonesia Silakan. itu gini, masyarakat Indonesia itu cukup banyak ya, hampir 271 jiwa itu 2020 menurut survei proyeksinya BPS. Nah, 271 jiwa itu eh, mayoritas itu umat Islam, Iya. hampir 87%. Artinya kita bisa bayangkan kalau umat Islam ini semuanya patuh dan
minimal memakai hukum hubungan muamalahnya memakai hukum ekonomi syariah. Ya. Artinya ya hubungan muamalah yang simpel-simpel aja lah. Misalnya dagang, terus hubungan perbankannya, transaksi perbankannya itu memakai hukum ekonomi syariah, itu dahsyat itu. Jadi diprediksikan ya memang Indonesia itu nanti akan jadi poros ekonomi Islam dunia. Gitu. Nah, Pantesan sekarang berangkat besar dari gitu situlah ya. sebenarnya saya sama teman-teman ini berangkatnya pingin gimana kita bisa kontribusi di ekonomi syariah. Tapi kita nggak belajar fikih ya teman-teman. Belajar ya kita belajar sambil praktek aja lah. Jadi jangan kita itu oh nggak ngerti nih aku fikihnya nih. Nah, kelamaan kalau belajar itu udah bukan waktunya lagi, umurnya udah nggak cukup lah menurut saya. Ya, Jadi ya. kalau mau belajar fikih ya masuk pesantren dulu atau minimal S1 dulu pada saat kuliah. Tapi kalau sekarang ini ya kita belajar sambil melakukan. Jadi apapun itu kita bisa berkontribusi di ekonomi syariah nantinya, di hukum ekonomi syariah ini. Itu Mbak Dina. Jadi memang kegiatan ekonomi syariah ke depan akan semakin dahsyat dan itu memang sudah diramalkan ya. Ramal apa bahasanya ya? Maksudnya diprediksi dari Prediksikan, statistiknya. Ya. diprediksi, Tapi diprediksi. kalau ekonomi syariah sendiri baru kuat diterapkan di hukum positif Indonesia itu mulainya sekitar tahun 91. Tahun 91 itu mulai diterapkan sistem dual banking system lah bahasanya kan. Jadi ada dua sistem transaksi dalam perbankan, satu konvensional, satu syariah. Nah, itu dulu dimulai tahun dirintis oleh saat pertama itu bank apa ya? Bukan BPRS mamalat ya? itu BPRS Oh, BPS. Berkah Amal Sejahtera Hmm. itu di Aceh. Nah, bank baru ada terus di Jawa Barat juga ada salah satu BPRS. Baru tahun 92 itu Bank Muamalat. 91 92 Bank Muamalat mulai didirikan. Nah, cuman Bank Muamalat ini karena bank pertama, Bank Umum Syariah, dia menjadi tonggak sejarah berdirinya Iya, ekonomi syariah gitu. iya orang tahunya itu kalau apa Tahunya top bank of mind muamalat kan, tapi Bank sebenarnya Muamalat. kalau kita boleh jujur sebenarnya bukan muamalat, tapi bank ada sudah ada bank BPRS di Bandung itu dulu gitu Oke. dan di Aceh itu sudah terlaksana tapi itu kan belum sebesar bank muamalat. Bank muamalat itulah sebenarnya gongnya gitu, gong pembukaan dari deklarasi lah kegiatan-kegiatan transaksi perbankan syariah di Indonesia baru diikutin bank-bank yang lain itu. Berarti itu tadi kan sempat saya mention, bukan mention, saya dengar yang dari penjelasannya Kak Samsul itu yang diproyeksikan kan akan jadi sentral ya, sentral ekonomi Islam ya, Indonesia ya, benar nggak? Ya Ya, benar kan tadi. Nah itu ya. apa ada kaitannya karena itu sekarang bank-bank kayak Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah sama kemarin itu pada gabung jadi Bank Muamalat jadi gabung sama jadi BSI apa karena Ya, itu? Iya benar nggak sih? ya itu memang salah satu strategi pemerintah ya. Jadi kita harus Oh, ikutin juga. Jadi salah satu strategi pemerintah itu memang di rencana jangka panjangnya yang sudah dicanangkan oleh Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah itu heeh. memang akan membentuk satu lembaga keuangan yang besar. Nah, gimana cara membentuk lembaga keuangan yang besar ya digabungkan aja. Itu mungkin cara-cara praktis kali ya. Nah, tapi kalau kalau menurut pandangan saya sih memang kalau misalnya bank itu kecil-kecil juga itu akan susah karena dari 92 sampai sekarang itu tidak lebih dari 6% pertumbuhannya itu yang agak ngenes juga ya maksudnya masyarakat Indonesia cukup banyak tapi sebenarnya yang menggan transaksi syariah itu masih sedikit gitu. Nah, dengan penggabungan merger Bank BNI Syariah dan Bank satu lagi BSM ya kita Heeh. berharap dia menjadi salah satu bank yang terbesar ya, salah satu bank terbesar yang bisa menunjukkan benderanya gitu loh. Ibaratnya kan kalau kalau kita perang itu benderanya itu masih kecil-kecil gitu. Tapi dengan Iya. bergabungnya itu kan ada satu bendera ekonomi syariah yang besar yang sejajar dengan bank-bank konvensional di Indonesia. Hmm. Gitu ya. Itu harapan kita. Jadi kita anggap positif saja, tidak ada masalah. Jadi
eh, dengan penggabungan itu memang saat ini memang terasa di masyarakat. Jadi Bank BSI, orang taunya Bank BSI lah, nggak usah bank-bank yang lain, tapi Bank BSI dan Bank Hmm, Muamalat lah gitu. oke. Gitu. Nah, apa namanya? Kembali ke ini ya, Dewan Syam. Aku pengen tahu itu kalau misalnya di dalam praktek legal itu layanannya Dewan Syam sama firma lain itu bedanya apa ya? Apa sama aja ya kayak litigasi segala macam itu atau gimana tuh? Sebagai konsultan Kalau kah? Atau ya, lawyer kah? Atau semuanya atau gimana? jadi Yang gini, kebanyakan ini sering ditangani. Dewan Sam and Partners itu backgroundnya adalah law firm ya. Jadi kantor hukum. Kita memang backgroundnya bukan ekonom gitu. Satu. Itu yang kita sampaikan ke klien. Kita ini backgroundnya teman-teman legal Mm-mm. yang memahami konsep-konsep penerapan akad-akad syariah gitu. Jadi Mm. tugas dan peran kita ini pertama adalah melakukan mitigasi resiko. Oke. Mitigasi resiko apa? Ya mitigasi resiko potensi konflik terhadap akad-akad yang dibuat oleh para pihak gitu kan. Jadi sebelum para pihak, jadi gini, kegiatan ekonomi syariah kan gini, kegiatan saya ingin mundur sedikit. Jadi ekonomi syariah itu banyak ya kegiatannya, bukan hanya transaksi perbankan saja, tapi kegiatannya di bidang perbankan satu ya kan yang tadi saya sebutkan, di keuangan mikro, di asuransi, reasuransi juga ada, reksadana, pembiayaan, wakaf, infak itu masuk syariah, sekuritas, sukuk itu masuk. Yang pokoknya yang ada embel-embelnya syariah yang saat ini di Oke. Indonesia itu sebenarnya masuk dalam kegiatan ekonomi syariah dan muara penyelesaian sengketanya nanti ada di pengadilan agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut yang sebutnya tadi atas itu pakai namanya tuh alat. Alatnya namanya akad. Nah, akad itu istilah bahasa Hmm. Indonesianya perjanjian, akad syariah gitu. Jadi perjanjian-perjanjian itulah nanti yang berpotensi ada perbedaan penafsiran-penafsiran. Ya perjanjian seperti murabahah, musyarakah yang standar ya, mudarobah, ijaroh. Nah, itu yang berpotensi nantinya akan ada eh, konflik di situ terhadap Hmm. penerapan. Kenapa saya bilang konflik ya? Di situ pasti ada penafsiran-penafsiran yang berbeda dari Hmm. yang lain Ya. gitu. Gitu, Mbak. Oke. Berarti lebih banyak eh oh ya, mungkin karena aku awam ya. Itu yang termasuk terkait dengan apa sih namanya? Hal-hal yang sering jadi case, yang sering banget ditanganin sama Dewan Syam apa tuh selama ini? Jadi gini, uh, saya sebutkan dulu, maksudnya saya jelaskan peran dari Dewan Syariah Partner tuh legal syariah partner itu pertama memang tadi mitigasi resiko tadi ya terhadap Hmm. konflik. Kedua resiko kerugian terhadap pelaksanaan akad syariah. Nah, Hmm. resiko terhadap konflik ada juga resiko namanya kerugian. Kita untuk mitigasi resiko kerugian artinya untuk memperkecil kerugian dari lembaga keuangan maupun dari mitra dari lembaga keuangan tersebut. Nah, Hmm. ini tugas Iya. kami. Bentuknya seperti apa ya? Macam-macam bentuknya. Jadi bisa kita bentuk legal due diligence, bisa membentuk legal opini. Nah, itu Hmm. kegiatan kami. Nah, yang terakhir kegiatan kami itu melakukan upaya hukum untuk menuntut hak dari salah satu pihak. Tapi selama Hmm. ini memang kami masih membatasi di lembaga keuangan syariah. Banyak sekali sebenarnya keinginan dari nasabah yang menunjuk kami sebenarnya. Cuman kami sendiri punya satu apa ya? Punya satu argumen supaya Hmm. ini memang jadi konsisten gitu, Mbak. Jadi artinya apa? Kalau kita ngomong perbankan dari sisinya sohibul mal, ya udah kita ngomong sohibul mal gitu. Jangan Hmm. kita ngomong dari sisi nasabah. Tapi kalau ada orang yang pengen tanya,
pingin kejelasan akad ini harusnya seperti apa ya, kita jawab, kita bantu itu gratis lah. Hmm. Maksudnya orang mau sharing, saya punya masalah kayak gini, oh ibu harusnya seperti ini, penyelesaiannya harus kayak gini. Nah, kalau ibu memaksakan penyelesaiannya dengan lembaga dengan litigasi, ya nanti akan Hmm. ada kerugian sendiri gitu, karena posisinya lemah dan yang sudah pasti kan ada kewajiban yang tidak tertunaikan. Hmm, Artinya oke. saya sendiri menjelaskan ke nasabah musyarakah itu apa maksudnya, karena supaya tidak ada apa ya, kalau kita menutup diri dengan nasabah, mentang-mentang kita memang dari lembaga keuangan syariah terus menutup, kasihan mereka akan Hmm. tersesat gitu. Tersesatnya kemana? Tersesatnya mending kalau ke teman-teman lawyer yang memahami tentang hukum syariah. Kalau tidak memahami, ya mereka akan memukul rata bahwa itu hutang piutang umum dan ya udah penyelesaiannya harus kayak gini. Harusnya musyarakah kayak gini. Nah, mereka berpacu pada fikih murni. Sementara dalam konsep ekonomi syariah, terutama di Indonesia, ini sudah Hmm. disepakati. Jadi fikih itu yang murni itu, yang benar-benar fikih yang real ya, itu sudah disepakati dan diterjemahkan bersama-sama oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, bentuknya fatwa. Nah, itulah yang jadi Hmm. acuan gitu. Kalau dibenturkan dengan fikih yang benar-benar murni, maksud saya murni itu ya A dan B gitu, nggak ada embel-embelnya gitu. Ya nanti akan berantem di pengadilan dan faktanya banyak itu, banyak sekali kondisi seperti itu. Itu mentang-mentang Oh, akadnya musyarakah, kerugian harus ditanggung bersama. Padahal dalam konteks fatwa, misalnya fatwa musyarakah itu nanti akan ditinjau kerugiannya itu dari mana dulu, sebab hmm. kesalahannya gitu. Dan kalau terjadi kerugian, apakah sudah disepakati bagian-bagian mana yang harus dikembalikan. Nah, itu adalah aplikasi dalam kegiatan ekonomi syariah. Tapi kalau ngomong Oh, ngomong iya. fikih yang murni ya, ya udah kerugiannya harus ditanggung bersama, itu kan sebagai apa namanya, sebagai modal gitu. Si mitra punya modal, bank punya modal, ya udah kalau ada kerugian tanggung bersama. Nah, biasanya kita akan tinjau dulu. Kalau memang itu harus ditanggung oleh nasabah atau mitra, kita biasanya sarankan ke LKS. Ini memang kewajibannya LKS. Gitu. Di sinilah kewajiban ini jangan diambil nih. Ini belum waktunya Hmm. diambil. Contoh musyarakah itu bagi hasil ya. Bagi hasil selama 5 tahun. Ternyata 2 tahun mereka bangkrut. Nah, Hmm. proyeksi bagi hasil itu kan ada 3 tahun lagi dan sudah diperjanjikan. Proyeksi ya, bukan bukan margin, tapi proyeksi bagi hasil. Nah, itu kan biasanya bank, ada beberapa bank yang punya unit usaha syariah yang masih menginduk ke bank konvensional, itu kan kekeh untuk minta proyeksi bagi hasil. Nah, kita sebagai Hmm. lawyer, kita harus objektif dan kita paham ekonomi syariah itu. Ini nggak boleh, ini jangan diambil. Sebaiknya kita ambil pokoknya saja, suruh mengembalikan. Proyeksinya jangan. Nah, itu tugas kami. Bukan serta-merta karena kita lawyernya lembaga keuangan, sehingga Hmm. gimana kita bisa menarik dana sebanyak-banyaknya atau mengambil keuntungan dari eh, kondisi nasabah yang memang lagi sulit gitu. Gitu Mbak Hmm, Medina. oke. Oke. Kalau misalnya dalam hal kayak seseorang ingin bikin usaha dalam bentuk apa namanya, bisnis syariah ataupun ingin bikin sekolah tapi yang base-nya syariah, itu bisa juga ke apa namanya, Dewan Syam. Jadi gini, Atau enggak? syariah itu Kan, memang bukan hanya lembaga keuangan ya, tapi bisnis juga ya. iya, Nah, heeh. ke depan itu bisnis halal itu dahsyat banget, itu sudah dibahas itu oleh pemerintah terkait dengan potensi halal, bisnis halal halal di Indonesia. Dan Mbak Medina kan dan teman-teman juga tahu kan sekarang itu banyak ke produk-produk yang mengarah-arah ke syariah. Ya, saya lihat itu yang Mhm. sekarang eksis tuh kayak sampo gitu kan. Sampo aja sekarang sudah ada brandnya halal gitu kan. Terus ada versi yang pakai hijab, itu kan sebenarnya mengikuti tren syariah di Indonesia. Nah, kalau mau bikin bisnis bisa. Bisnis itu gini, Kayak bikin kami PT juga atau apa tapi kita base juga ya menerima gitu apa ya, ya? menerima sisi Hah? persiapan ya. Karena bisnis Iya, itu ha, oke. kan Kan biasanya kan dipersiapkan harus, skenario-nya. Mm-mm. iya, legalnya kan harus beres juga kan, kalau nggak salah ya.
bener nggak sih? Iya, iya, Apa namanya, kalau betul. bikin PT atau apa segala macam, begitupun Iya, misalnya mau bikin sekolah sebagai yayasan kan butuh itu juga kan, notaris segala macam bla bla. Iya nggak sih? Bener nggak? Aku masih agak-agak awam iya. nih sama Kalau hukum. lawyer dengan notaris Itu ada itu berbeda bisa ya. konsultasi. Jadi lawyer sama notaris itu Gimana berbeda, tuh? Mbak Dina. Kalau lawyers kami, Oh, kalau gitu. lawyer kami ini Heeh. penasihat hukum ini mempersiapkan dari Heeh. A sampai Z. Jadi mempersiapkan proses skenario-nya supaya aman dan Oke. sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Ini dilarang, ini boleh, Nah, mekanismenya harus seperti ini. Itu bagian kami. Tapi kalau notaris, oke. kita misal ibaratnya kita yang Dapat drafting aku berarti. perjanjian nih. Nanti notaris yang Ya. copy paste terus menulis sebagai akta atau notaris. Jadi Hmm. namanya juga notaris, itu istilahnya kan dari notulen, bagian notulensi. Nah, kita yang ngomong dia menotulensi gitu Hmm. loh, ibarat bahasanya kan gitu nanti. Jadi berbeda, tapi itu memang masih pasti sinergi kalau untuk membuat satu kegiatan bisnis. Kami juga pernah membuat bisnis umroh. Jadi mendirikan Mm-mm. konsep umroh yang syariah itu seperti apa. Jadi kita mendirikan tuh konsep umrohnya, lembaga umroh dan travel itu konsepnya itu dengan prinsip syariah. Nah, di situ kan standar akadnya kan belum ada di notaris. Kita bikin. Mm-mm. Jadi kantor kami pun sebenarnya itu prinsipnya prinsip syariah, dia walaupun statementnya nggak secara langsung ya. Jadi Hmm. kantor saya itu sedikit ya, saya share ke teman-teman. Didirikan dengan prinsip musyarakah. Artinya apa? Terdiri dari nanti sirkah-sirkah, ya kan? Memang Mm-mm. nanti di situ ada pembagian, terus ada zakat yang harus kita sampaikan ke kaum duafa gitu dari hasil penghasilan dari kantor itu. Jadi terus nanti kedepannya memang kalau di SP itu prinsipnya syariah dengan sistem musyarakah ya, partner-partnernya di SP itulah yang memiliki kantor. Kalau selama Hmm. ini kan orang yang tercantum namanya yang foundernya aja yang memiliki kantor, tapi kita berharap Dewan Saham Partner ini jadi satu pioner ekonomi syariah juga, bagian dari lawyer syariah. Teman-temannya pun yaitu yang memiliki kantor, dia punya aset di dalamnya itu gitu. Hmm. Yap, yap, yap. Berarti bisa dong ya besok-besok kalau ada nih apa, creativers atau learners yang pengen bikin, mau konsultasi masalah hukum, kalau mau bikin usaha atau bikin sekolah, bisa ya konsul Bisa ke bisa Dewan Syam. Aku bisa dari tadi bisa. bingung gitu, apa ini kaitannya nih ya, gimana cara menjembatani apa antara nih yang apa, legal hukum saklek banget sama dunia pembelajaran kreatif apa, terus baru ketemu barusan yang itu. Karena kan biasanya sekarang lagi model nih, lagi tren Ya, nih, apa namanya, UMKM, pada bikin UMKM, terus habis itu ya, kayak gitu kan, makanya eh, kadang-kadang kan kita harus ngelihat dari, kalau yang emang bener-bener mau ikut kayak lelang atau apa segala macam, kan harus jelas tuh ya. perusahaannya. Nah, itu kan pasti butuh masukan terkait legal segala macamnya kayak gitu. Gitu. Oke, sekarang kayaknya tentang Dewan Syam sudah cukup ya. Apa namanya? Ya. Gimana nih, tadi atau kemarin ya? Bilang katanya mau sempet mau sharing dikit tentang sejarah ekonomi syariah kayak gimana tuh? Jadi gini, saya karena waktunya sangat mepet ya, jadi mungkin teman-teman yang punya background hukum ini eh, setidaknya nyambung lah gitu, sedikit banyak. Mm-mm. Jadi saya mau masuk di dalam konteks permasalahan ekonomi syariah. Kenapa? Karena masalah itu pasti akan mengikuti. Mau bisnis Mm-mm. apapun gitu kan, seefisien apapun pasti ada masalahnya. Mau bisnis online, mau bisnis yang ketemu langsung itu pasti ada masalahnya. Nah, Mm. masalah ini saya menyarankan ke teman-teman yang bisnis, mau bisnis Mm-mm. properti, bisnis secara umum, dagang secara umum, saya sarankan penyelesaian sengketanya itu pakai konsep atau penyelesaian bisnis atau apa ya, transaksi bisnisnya pakai prinsip syariah. Artinya Mm. ngomong prinsip syariah kan berarti transaksinya mau apa? Mau jualan rumah. Udah, kalau jualan rumah pakai merubah aja. Bikin perjanjian Mm. itu konsep merubah.
Nah, kenapa itu? Nanti penyelesaian saya teman-teman akan jelas. Nah, kalau ngomong bisnis berarti teman-teman larinya ke pengadilan agama. Nah, saya sampai sekarang masih mendasikan pengadilan agama sebagai satu-satunya atau salah satu-satunya lah saya bilang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, kenapa saya rekomendasikan? Karena saya bersama tim saya di DSP selama ini menyelesaikan sengketa ekonomi syariah itu benar-benar apa ya? Itu benar-benar memakai ilmu fikih yang jelas dan bisa diterima gitu. Jadi kalau bukan, saya nggak menyebut brand pengadilan lain ya, kalau di pengadilan lain di luar pengadilan agama itu kan kita ngomongin dasar ya kan, setelah dasar pinter kuat gitu kan, argumen kita kuat ya, kita juga ngomongin faktor yang lain. Mungkin Mbak Medina kurang nyambung, nggak apa-apa, teman-teman aja, teman-teman legal yang nyambung, Agak terutama maaf teman-teman kalau saya litigasi. agak apa namanya responnya lama. Ini apa namanya tampilanmu tuh patah-patah di sini, Oh gitu, makanya iya aku iya, oke oke. iya nggak tahu nih apa jaringan saya atau jaringan Ha-ha. Kak Samsul ini gitu. Ya, Jadi gini, tapi biasanya di rekaman kan ada ini ntar mana, ya, jadi jadi bisa kita penyelesaian skip. sengketa itu dimulai dari awalnya, dari awal kegiatan bisnisnya. Kalau teman-teman punya bisnis, untuk kegiatan-kegiatan bisnis, mau bisnis pribadi maupun bisnis yang terutama lembaga keuangan, itu Hmm. saya sarankan memang pakai akad syariah. Nah, Hmm. penyelesaiannya gimana? Kalau misalnya terjadi sengketa, nanti teman-teman akan mudah tuh sebenarnya. Acuannya kemana? Ke fatwa nomor berapa terkait merubah? Ya itu aja udah. Nah, Hmm. karena gini, kalau kita Startup pakai bisa juga startup. gimana? Startup syariah ada startup. Tahu sekarang lagi ngetren kan anak-anak Nah, muda bikin startup. Startup syariah gitu iya, ada. Tiba-tiba ada. baru mikir. Jadi teman-teman bisa bikin kegiatan bisnis yang basisnya syariah gitu. Jadi Mm-mm. sangat memungkinkan itu, Mbak. Jadi karena di dalam undang-undang itu kan jelas tuh. Jadi yang Mm-mm. masuk perkara ekonomi syariah itu termasuk bisnis syariah. Namanya bisnis syariah kan seperti bisnis jual beli mobil dan sebagainya. Sepanjang akadnya itu diatur secara syariah, disepakati penyelesaian sengketanya di pengadilan agama. Nah, itu nanti akan Mm-mm. menjadi kompetensi absolut bahasanya kan. Kompetensi absolut itu kewenangan mutlak yang menyelesaikan sengketa adalah pengadilan agama. Nah, ini akan menarik. Kenapa? Karena teman-teman Mm. terhadap putusan pengadilan agama itu nggak ragu lagi apakah putusan itu nanti ini dilatar belakangnya dengan apa ya namanya bahasanya, dilatar belakangnya dengan embel-embel lah gitu, faktor X lah gitu. Sekarang kan di Indonesia ini kan masih sangat kuat sekali ya dan terkenal sekali praktek riswah lah saya bilang gitu. Nah, kalau di pengadilan agama berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman, Mm. alhamdulillah sejauh ini kita tidak pernah pakai riswah-riswah itu, dan kita memang eh, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari namanya riswah gitu. Jadi Mm. supaya tidak ada riswah ya kita harus konsisten, kita sendiri harus berani menolak itu dan melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau misalnya ada oknum yang meminta gitu, terutama untuk kaitannya dengan perkara kita. Mm. Itulah sebenarnya saya selalu menyarankan teman-teman kalau mau bisnis silahkan, tapi saran saya pakai konsep syariah supaya apa, satu, teman-teman yang punya background agama Islam atau yang sekarang yang masih agama sekarang masih agama Islam tapi yang agamanya Islam bisa memajukan sisi muamalahnya. Nah, kenapa? Karena konsep konsep Islam itu kan sebenarnya nggak hanya ibadah saja, Mm. konsep muamalah pun harus sesuai dengan maqasid syariah gitu. Maqasid syariah itu tujuan tujuan kita melaksanakan kegiatan itu ya harus sesuai syariah juga sampai penyelesaiannya. Gitu Mbak Medina, mungkin ini dibuka pertanyaan ya ke teman-teman ya. Oh iya, teman-teman yang mau nanya silakan ya diketikkan di kolom chat nanti kita Kita ngobrol bacain. santai aja ya. Kayaknya ngobrol terlalu serius saya ini.
Iya. Sebenarnya ini terus aku tiba-tiba baru ingat sekarang lagi ngetren tuh masalah pinjaman online. Sering kan banyak Ya, case. Itu bisa juga dilihat dari sudut pandang hukum syariah tuh. Atau atau gimana tuh hukum ekonomi syariah maksud saya. ya. Atau maksudnya Nah, bisa diselesaikan dengan itu dengan ekonomi syariah bisa atau gimana tuh? ya pinjaman online itu kan juga ada akad yang ada akadnya syariah. Karena fintech itu kan sebenarnya ada yang pakai akad syariah, ada yang Mm-mm. konven. Nah, kalau teman-teman kepepet butuh duit dan memang atau ingin memanfaatkan fasilitas pinjaman online, Ya, ya yang saran saya, legal tuh lagi ngetren tuh. Apa case-nya saran saya lihat. saya saran saya sih memang pakai yang akad syariah. Kenapa? Kalau akad Hmm. syariah itu kan nggak ada istilahnya utang uang sebenarnya. Pasti ada transaksi yang ditransaksikan di situ dan transaksinya Hmm. harus real, bukan transaksi yang pura-pura gitu kan. Nah, kalau teman-teman utang uang, kembalinya kan akan jadi mengembalikan mengembalikan itu kan nanti pasti ada bunganya kan. Nggak mungkin orang ngutangin terus nggak Hmm. mau ada bunga. Itu namanya core. Di dalam ekonomi syariah ada namanya core. Kalau utang 100 balikin 100 gitu. Kalau utang 1 miliar ya balikin 1 miliar. Jangan ditambah, jangan dilebihin dan itu itu namanya core. Jadi memberikan talangan. Itu masuk di dalam sebenarnya bukan Hmm. masuk konsep bisnis kalau dalam fikihnya. Masuk dalam konsep tabaruk dari tolong menolong. Misalnya Mbak Medina nih butuh uang Hmm. 500 juta nih. Nah, tapi untuk keperluan Hmm. ini mepet nih kalau nggak ada uang 500 juta ini saya digorok sama orang nih gitu misalnya. Nah, kebetulan saya punya. Hmm. Nah, kalau sistem tabaruk kita kasih pinjem nih Hmm. 500. Tapi ya kalau kita ngomong sisi syariah jangan minta kembalian. Kalau Hmm. kembalian itu nanti riba kenanya. Nah, kalau kembaliannya, Hmm. Iya, oh tapi minta kadang-kadang, nih, oh iya, kamu kan udah saya pinjemin 500 nih, balikin kayak berapa kayak gitu. heeh. Maksudnya 500 itu balikin, kasih tambahan lah ibaratnya. Itu masuknya ke Iya, riba. ha, gitu. Nah, Oh, tapi kalau konsep kayak gini syariah gimana boleh nih? pinjem duit, bukan nggak Ya boleh. bukan. Tetap Tar, boleh, jadi potong dulu. tapi tidak boleh ada lebihan. Nah, kalau kita ngomong bisnis, kan nggak mungkin itu terjadi, Mbak Medina. Heeh. Nah, kalau bank itu kan, apalagi bank itu kan lembaga intermediasi. Lembaga yang Hmm. menghimpun uang dari masyarakat dan Hmm. menyalurkannya lagi dalam bentuk pembiayaan kan, menghimpun uang dari masyarakat bentuknya deposito tabungan ya kan, terus Hmm. disalurkan ke masyarakat lagi dalam bentuk pembiayaan. Nah, Hmm. itu kan nggak mungkin masa dia orang nabung aja harus minta namanya bagi hasil marginnya kan. Iya, Nah, kalau kayak admin. disalurkannya gratisan misalnya kan nggak mungkin. Jadi kalau di dalam konsep bisnis ya tetap harus dibentuk, diusahakan. Nah, kalau teman-teman membutuhkan dana untuk modal usaha dan mau Hmm. pakai pinjol ya online ya Ya, atau itu lagi yang ngetren online itu online apa yang ilegal ilegal itu. itu coba cari yang syariah gitu. Kenapa? Oke. Setidaknya minimal teman-teman satu Hmm. itu ada berkah lah di situ satu. Kedua, penyelesaian sengketanya ya setidaknya teman-teman terlindungi dari hukum positifnya. Hmm. Kenapa? Oke. Ya Acunya juga ke nanti hukum ya setidaknya ber. mereka ada etikanya lah gitu. Karena kenapa? Hmm. Ya, ya. Penagihan yang tidak sesuai etika itu nanti kena dari dari Dewan Pengawas Hmm. Syariah. Jadi bisa Hmm. maksudnya ada pengawasan khusus dari sisi syariahnya. Gitu. Yap, yap, yap. Jadi kalau mau Kalau pinjam kayak boleh, gini, nggak ada masalah. apa namanya? Kenapa? Kalau kalau misalnya kayak gini termasuk riba nggak sih? Misalnya ya, minjem OVO, ini dalam lingkup kecil aja nih, 10.000 misal contoh ini case-nya. Terus tiba-tiba yang minjemin bilang gini, ada apa namanya biaya admin 2.000. Jadi nanti besok-besok kalau misalnya mau gantiin 12.000 itu termasuk riba nggak sih? Itu kemarin pertanyaan dari Ya, temanku, jadinya aku sekalian ya. nanya. Itu memang ada dua Gitu pandangan mah. ya. Jadi ada dua pandangan. Pandangan pertama menganggap semua kelebihan itu bentuknya riba. Semua kelebihan apapun. Itu Walaupun pandangan alasannya pertama. biaya admin. Iya, banyak yang ulama-ulama yang berpandangan bahwa namanya core, kelebihan apapun
ya riba. Karena dia kan akadnya pakai apa? Akadnya kan kalau itu kan dia pakai kod, misalnya dia nggak minta bunga, berarti bisa wadiah, bisa kod kan, titipan. Nah, kalau kita kita masukin uang ke OVO, itu kan akadnya kan wadiah sebenarnya kalau versi syariah ya. Kita nitip uang gitu kan, nanti kita ambil sewaktu-waktu gitu. Nah, itu kita pakai wadiah. Kalau kita pakai akad murabahah, itu bisa dapat bagi hasil tuh, kayak deposito. Nah, sekarang pengembalian biaya administrasi 2.000 misalnya, pinjam 10.000, kita harus membayar 12.000. Alasannya 2.000 itu administrasinya. Ulama satu lagi menganggap bahwa biaya administrasi itu diperbolehkan. Nah, sepanjang itu memang administrasi ya, disepakati di depannya. Jadi administrasi pun nggak boleh dibuat-buat gitu. Fatwa DSN kan bilang gitu kan. Bisnis dia emang bisnis segala macam kayak pulsa segala macam kayak gitu. Masih dimungkinkan Mbak? Sepanjang itu memang bukan bunga ya, itu memang diakui administrasi. Gini, administrasi pencatatan itu kan berbeda ya. Administrasi itu kan sepanjang real ya. Real itu kegiatan administrasi. Karena mereka kan bisnis kan nggak mungkin minjemin terus nggak bayar pegawainya. Nah, jadi ada yang membolehkan seperti itu masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya memang itu sudah masuknya ini nih pinjam 10.000, nanti bulan depan ini ada kena cas misalnya 2% gitu tiap keterlambatan. Nah, itulah barulah muncul bunga, itu muncul riba di situ nantinya. Nah, konteks penyelesaian sengketa, riba itu tidak dikenal dalam konteks penyelesaian sengketa. Ya, terutama di pengadilan agama itu tidak dikenal riba. Kalau ini untungnya nih, salah satu untungnya saya ngasih tips teman-teman, kalau transaksi apapun pakai akad syariah, teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman memang terjadi pailit atau misalnya terjadi kerugian, keadaan yang susah, pinjaman kalian itu insya Allah tidak akan berubah. Misalnya teman-teman punya tanggungan saya bilang 300 juta misalnya, tanggungannya 300 juta dari pinjaman itu. Kalau pakai akad syariah itu nggak akan berkembang menjadi yang kayak di TV-TV itu gitu. Jadi nggak akan berkembang sampai miliaran atau misalnya 500 juta. Nggak akan berkembang. Jadi kalau pinjamannya 300 sudah disepakati dengan akad murabahah itu 300, ya kan, transaksi murabahah itu kan gini, saya singkat ya, kayak transaksi jual beli. Jadi kalau utang pokok outstanding pokok sama marginnya sudah disepakati 300 juta, itu harusnya tidak akan bertambah. Denda ada, memang disepakati denda dalam akad syariah. Tapi denda itu bukan sebagai pendapatan perusahaan. Sepanjang yang nganin, lembaga keuangan yang kami tanganin, denda itu tidak menjadi konsen. Jadi denda itu akhirnya ya karena itu akan diserahkan ke Baitul Mal, nggak kita kejar gitu. Bahkan terakhir kemarin kita ditelepon sama salah satu majelis ya, ini gimana dendanya nggak usah dikabulkan, nggak apa-apa Pak, itu kan masuknya ke Baitul Mal. Artinya lembaga keuangan nggak akan ngejar namanya denda. Tapi kalau teman-teman transaksinya pakai konvensional, sampai ke ujung dunia pun akan dikejar tuh dendanya itu, karena itu masuk pendapatan perusahaan. Lumayan itu. Misalnya utangnya 300, denda bisa sampai 500. Ya kan? Utang 300 juta, dendanya bisa sampai 400 juta. Dan itu menurut mereka halal lah ibaratnya. Menurut transaksi keuangan konvensional itu halal. Kalau kita gugat di pengadilan negeri itu dikabulkan. Rumahnya teman-teman misalnya harganya itu 300 juta, misalnya satu rumah atau 400, karena dendanya 400 juta, berarti kan teman-teman masih punya, udah bayar pakai rumah, ya kan, udah lelang rumahnya, masih punya sisa kewajiban. Nah, tapi kalau di dalam konteks ekonomi syariah, denda-denda itu tidak menjadi pendapatan perusahaan, nggak boleh menjadi pendapatan bank. Akhirnya apa? Bank sendiri nggak terlalu konsen untuk mengejar denda itu.
nggak konsen, nggak ada. Maksudnya nggak konsen tuh artinya gini, ya udahlah kalau kalian mau ngelunasin dendanya kita kasih ruksoh deh gitu berarti. Ruksoh itu keringanan, udah dendanya kita hapus lah gitu. Itu biasanya kayak gitu. Dan hampir semua yang kita tangani selalu fokusnya ke situ. Mau dendanya itu nggak tanggung-tanggung itu Mbak. Dendanya itu kalau pembiayaan itu bisa sampai 2 miliar, 1,5 miliar kalau dihitung. Tapi itu akhirnya dihapus. Karena apa? Itu bukan pendapatan. Tujuan denda di dalam konteks ekonomi syariah itu hanya untuk mendisiplinkan orang. Tujuannya hanya untuk satu itu aja. Nggak boleh jadi pendapatan, hanya untuk mendisiplinkan. Misalnya, ini nih, udah ada jadwal angsur nih ya, kamu tiap tanggal 5 jatuh tempo bayar. Nah, kalau nggak bayar, ya kamu kena denda loh segini sekian persen tiap harinya, tiap bulannya misalnya kamu, atau tiap harinya kamu kena denda 100.000. Tujuannya untuk mendisiplinkan. Nah, denda yang terkumpul itu harus disetorkan atau diserahkan ke Baitul Mal untuk kegiatan sosial. Itulah salah satu keuntungannya kenapa kita transaksi di ekonomi syariah itu jadi berkah. Ya udah kita kan bayar juga untuk amal. Kalau teman-teman nggak ikhlas, ya itu pun akan menjadi amalnya teman-teman sebenarnya untuk tabungan akhirat aja sebenarnya. Ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan, gimana nih? Ada yang boleh lah, silakan. Ya. Jadi panjang. Ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Kalau bertanya silakan loh, diketikkan di kolom chat biar bisa dibacain pertanyaannya. Terus saya mau nanya, sebenarnya jadi saya lagi yang nanya. Kalau misalnya apa namanya, kayak misalnya apa tadi istilahnya, ada sengketa tanah kayak gitu, itu juga bisa ya di switch dalam arti dari hukum yang umum ke syariah juga bisa. Ya, konteks sengketanya apa dulu? Apakah waris atau jual beli, ya kan? Jadi kalau kita bicara syariah, kita harus bicara Atau awalnya dari awal dulu. harus di state. Gimana? Atau dari awal harus di state, maksudnya kita ngikutin hukum syariah kayak gitu atau gimana? Kalau nggak nanti kali di luar ini ya, di luar sharing session aku nanya-nanya pengen tahu aja kok kayak gitu gimana gitu. Atau kalau ada kita bicara sengketa tanah, misalnya jual beli tanah atau sengketanya itu dalam bentuk properti gitu. Ini memang kita harus tahu dulu akadnya apa dulu waktu jual beli. Pakai perjanjian umum gitu. atau pakai akad murabahah. Nah, kita itu harus di awal. Jadi lihat perjanjiannya dulu. Kalau dia hanya menyangkut ke perjanjian umum, jual beli gitu, AJB, ya itu pasti nanti larinya ke pengadilan negeri. Tapi kalau teman-teman pakainya akad murabahah pada saat transaksi, larinya ke pengadilan agama. Jadi memang harus stay di awal gitu. Jadi memang harus tahu dari awal itu segala sesuatu konteksnya kalau seperti apa. syariah itu dari awal ya. Iya. Nggak bisa switch di tengah jalan. Karena dulu belum tahu, sekarang baru switch. Nggak bisa gitu ya. Kalau dalam di konteks pembiayaan masih bisa. Misalnya Mbak Medina itu sedang pembiayaan rumah, ya kan, di bank nasional. Bank, misalnya banknya itu bukan bank syariah. Nah, wah saya pingin nih sebenarnya pingin mengalihkan kredit saya ke syariah gitu kan. Itu masih bisa. Itu bisa namanya take over. Nanti kita bisa ngajuin ke bank syariah, kalau disetujui nanti di take over ke bank syariah. Itu jadi dari konsepnya jadi syariah. Awalnya kredit biasa pakai bunga, tapi nanti begitu di syariah disepakati pembiayanya berapa rumah itu nanti di take over. Jadi konsepnya ada, semuanya ada skenario. Kalau kayak bikin sekolah sama bikin usaha bisa juga, misalnya dulu karena belum tahu jadi ya seperti biasa gitu, nggak pakai akad segala macam yang kayak di syariah. Terus pas sekarang baru ngeh nih tentang syariah itu mau di switch jadi apa namanya, arahnya ke ekonomi syariah bisa gitu. Jadi tapi tadi dibilang harus lihat dari awalnya, itu gimana tuh? Ya, bisa.
Kalau untuk pendirian perusahaan mau dirubah menjadi pendirian perusahaan kan sebenarnya secara umum kan nggak kenal syariah atau enggak sebenarnya kan Mbak Medina. Yang membedakan Oke. syariah itu kan transaksinya sebenarnya Oh iya, gitu. ya, baik baik. Berarti misalnya perusahaan A atau dia bergerak di Mm-mm. bidang startup misalnya, Bisa itu ya, gitu lah. dia Heeh. tidak kenal syariah. PT itu kan nggak kenal syariah apa enggak, tapi yang dipakai prinsipnya. Kalau dia operasional prinsip Oke. syariah, berarti harus disepakati apa ya Hmm. minimal karyawannya yang beragama Islam itu sholat semua. Terus transaksinya nanti dengan mitra misalnya kan ada transaksi nih Mm-mm. jual beli misalnya itu pakai pakai Ya. akadnya murabahah gitu. Jadi akadnya pakai murabahah yang simple. Yang awalnya cuma jual beli biasa, tapi nanti di formulirnya diganti akad murabahah pakai prinsip syariah. Seperti itu. Terus Oke. transaksinya seperti apa ya? Kalau misalnya transaksi murabahah ya harus jelas. Jadi harus transparan. Misalnya Mbak Medina nih mau transaksi jual beli yang simple aja, misalnya jual beli mobil, terus ketemu Mm-mm. sama calon pembeli baru, itu harus jelas transaksinya. Saya beli mobil ini harganya sekian, terus saya Mm-mm. dapat marginnya sekian ya, labanya yang disepakati. Mobil ini contoh 150 juta atau 200 juta. Nah, nanti saya Mm. ngambil marginnya 50 juta ya. Berarti kamu harus mengembalikan atau membayar 250. Itu sudah syariah sebenarnya. Tapi kalau Mm. ada orang mau beli, ya pokoknya pinjam duit, kasih duit gitu aja. Nanti yang penting kamu bayar bunga ya 5% per bulan ya. Itu kan jadinya beda. Jadi bisnis apapun bisa kita kita bikin dalam bentuk syariah bisa. Sangat bisa. Dan Oke. nanti tinggal skenario pembiayaannya aja atau skenario transaksi jual belinya aja Iya, gitu. gini, barusan aku lagi ngecek baterai tinggal berapa, ternyata tinggal 3%. Ini belum nanya personalnya. Ini lagi Samsul, ntar mungkin apa Kak Ada Samsul, ntar mungkin besok-besok berarti saya live sendiri aja lah ini ya. ngobrol dadakan ya, ngobrol dadakan siap ya. Jadi kalau ngobrol sekalian ngasih tahu nih. Jadi gini, apa aku tuh selain yang ini kan ngobrol yuk karena direncanakan kemarin gitu kan. Kalau ada satu program lagi namanya ngobrol dadakan. Jadi biasanya tuh kayak kemarin pas kapan pernah bersedia nggak jadi apa narasumber, tapi pas hari itu juga jadi pas pagi dikasih tahuin apa namanya bersedia atau enggak, misalnya bersedia ya biasanya sih kalau nggak sore malam tergantung narasumbernya. Nah kayak gitu sih yang ngobrol dadakan. Nah ntar Ya, mungkin kapan-kapan kalau bersedia atau lagi nggak sibuk mau ya insya nginvite Allah. eh apa namanya Kak Samsul sama yang lainnya. Ini kan kalau IG live kan bisa 4 ya, bisa 4 orang biar kenal juga yang lainnya. Mungkin kalian mau nanya-nanya dari segi ya. Kalau ini kenapa milih apa namanya? Tapi tadi udah diceritain dikit sih ya, kenapa milih jadi lawyer. Ini kalau yang di firma itu lawyer semuanya kan ya? Atau ada istilahnya konsultan hukum juga? Aku nih Ya bener-bener awam. lawyer itu konsultan hukum juga Mbak. Lawyer, konsultan hukum, Lawyer itu pengacara penasihat kan? hukum ya sama aja. Oh Nah, sama cuman aja. spesialisnya Eh, berbeda. Spesialisnya ada yang Oke. pajak, ada yang bisnis, ada yang Paralegal litigasi. itu apa sih? Ini paralegal. Oh, itu cuman ini aja, kedudukan aja. Jadi maksudnya kita ada Oh gitu. tahapan-tahapan di Mm-mm. dalam firma hukum. Jadi itu hanya untuk kesepakatan untuk menentukan status dari tim kita, gitu. Jadi kalau para Oke. legal itu umumnya memang teman-teman yang baru lulus misalnya, gitu kan, belum ada sertifikasi lawyer itu masuk di paralegalnya. Dan paralegal itu namanya Oh. paralegal tuh nggak mesti orang sarjana hukum sebenarnya. Sarjana ekonomi pun kalau dia Bisa di, jago misalnya di Hah? akuntansi atau di pajak, wah dia Hah? jago ngurusin pajak Ya. bisa tuh jadi tim kita jadi paralegal. Nah, tapi kalau Oh gitu. untuk lawyer, untuk jadi penasihat hukum, Hah? dia harus ikut Mm-mm. proses, ikut pendidikan, sertifikasi dan pengangkatan, nanti pengangkatan sumpah lah, pengangkatan sebagai advokat. Untuk syariah Baru ada ikut lagi ya. bisa gimana? Untuk khusus legal syariah ada lagi ya. Beda lagi. Atau itu Eh, tergantung bidang kompetensi penguasaan kompetensi aja. aja. Sebenarnya ada Oh. beberapa teman-teman dari APSI Mm-mm. sendiri juga sudah ada itu asosiasi
pengacara syariah Indonesia sudah membuat pendidikan lawyer syariah. Tapi sebenarnya itu secara hukum resmi, hukum positif itu sebenarnya belum. Jadi kalau ngomong lawyer di Indonesia ini kayak palu gada gitu. Apa kamu perlu semuanya ada gitu. Jadi bisa kita tangani semua, ngomong pidana, ngomong apapun bisa. Cuman gini, kita lebih mahir di sini gitu kan teman-teman gitu kan. Kita lawyer, kita lebih concern nih kegiatan kita di properti gitu. Ada lawyer yang kegiatannya di pidana, kegiatan lawyernya di backgroundnya pidana. Jadi klien-kliennya itu urusannya sama Polda, sama Polres itu. Nah, kebetulan DSP ini mencoba untuk menekuni di ekonomi syariah gitu. Jadi klien kita ya pasti lembaga keuangan syariah gitu. Ada nggak klien yang terkait dengan perceraian? Ya terus terang ada beberapa. Cuman itu buat pembelajaran kita. Bukan kita tolak, tapi memang buat ya kita terima juga. Karena kalau nanti diambil orang, dia salah orang kan kasihan. Ada nggak lawyer yang terkait dengan pengangkatan anak gitu? Ada juga, terus terang aja, ada kita tanganin juga, tapi porsinya sangat kecil. Nah, kalau tanyanya ada nggak lembaga keuangan konvensional yang diterima, kita memang tidak terima itu, gitu. Jadi kalau bank konvensional yang ingin menunjuk kita untuk jadi lawyernya, kita memang tidak terima. Kita terimanya dari bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Gitu sih Mbak. Oke, ya, eh mungkin 2 pertanyaan terakhir nih, yang sisi personalnya besok-besok baru kita tanya, nggak sempet waktunya. Yang pertama ini, 3 kata yang mencerminkan, kali karena yang personalnya nggak sempet, 3 kata yang mencerminkan ini aja deh, Dewan, Syam, and Partners itu apa? 3 kata, karakteristik. Eh, kita pertama integritas ya. Aturannya biasanya sih tanyanya, apa? Kenapa? Integritas. Biasanya nanya personal. Oke, Ya, trust, oke. kita integritas, 2 kata lagi. terus Mm-mm. ya mencerminkan kita ya integritas, Mm-mm. transparan, Mm-mm. sama simple itu aja. Jadi 3. Kita kenapa Oke. integritas? Ya kita berusaha semaksimal mungkin teman-teman di SP ini punya moral yang kuat untuk jujur gitu aja. Kita saya sendiri sebagai founder di sini tidak mensyaratkan orang itu harus super pinter lah gitu. Nah, tapi kejujuran itu yang penting sih, dan transparan. Kita selalu transparan ke klien, dari laporan, Oh, dari penggunaan biaya-biaya itu sangat kita berusaha untuk transparan. Jadi mereka, bahkan ini pengalaman, ini ada orang yang menunjuk kami tanpa pernah berhadapan langsung dengan kami ya. Sampai selesai perkara itu nggak pernah ketemu udah menyerahkan kunci pengosongan, ini kuncinya udah selesai nih Bu, dan itu terus terang, itu orang luar biasa, itu orang non muslim yang menunjuk kami itu. Jadi itu suatu kebanggaan buat kami, kita dipercaya oleh orang yang, padahal kita kan fokusnya ekonomi syariah, ada orang non muslim yang menunjuk kami untuk membantu dia gitu, dan sampai selesai dia nggak pernah ketemu. Nah itulah jadi dasar kita untuk bergerak gitu. Gitu sih Mbak Medina. ya, terakhir 3 kata yang terlintas kalau mendengar kata Indonesia. Ini majemuk ya, majemuk, terus Biasanya satu kalau majemuk, ada yang kedua ketidakadilan, yang ketiga itu saya nggak tahu deh, mencerminkan Indonesia itu apa ya. Ya yang positif juga nggak apa-apa, jangan yang negatif mulu. majemuk, ketidakadilan, sama ya keindahan lah kalau saya ngeliat itu. Jadi majemuk itu Seimbang lah, pasti seimbang. ya. Ya. Itu sih kalau saya sih ngeliatnya.
Iya, sebelum ditutup masih ada yang mau bertanya nggak nih? Mumpung masih ada sesi untuk tanya jawab, paling satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Atau nanti langsung japri aja ya ke apa namanya IG-nya Pak Samsul atau legal Kak Samsul atau legal cari partner. Itu kalau yang umumnya. Kalau yang pribadi boleh di-share nggak IG-nya apa Pak Samsul? Boleh. Kak Samsul, aduh. Aduh, ya ininya apa IG pribadi boleh di-share atau dialihkan semua ke legal syariah terserah. Boleh, Gimana? silahkan, silahkan. Silahkan di-share, nggak Apa apa-apa. namanya? Mungkin bisa diketik atau diomongin aja. Aku nggak hafal soalnya. Ada Saya juga nggak. angkanya di belakang. Apa Samsul Samsung 6364 atau 6463 64? kalau nggak salah, itu juga Oh nggak ya tahu itu. nomornya, Nggak itu juga hafal dikasih soalnya. saya sama ini kan, sama Egy kan, bukan Oke, nomor cantik ya itu. ya. Ya, mungkin itu aja apa hari ini sharing session tentang sedikit banyak tentang eh, legal ekonomi syariah sama Mungkin ini tambahan aja buat penyakit. teman-teman yang sekarang masih online ya, Ah, karena di sesi ini terlalu sempit menurut saya. Nanti saya akan coba membuat webinar untuk teman-teman yang ingin mendalami lebih jauh terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. oh Kenapa? iya tadi Penyelesaian ini sengketa juga ekonomi belum. syariah itu sangat penting ya nanti Ah, buat teman-teman, atau terutama teman-teman praktisi legal ya. Praktisi legal mau di perbankan maupun di kantor advokat lain ah, maupun di pokoknya teman-teman yang praktisi legal itu sangat perlu tahu bagaimana skenario penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara efektif dan ya. tidak merugikan para pihak, terutama merugikan lembaga keuangan syariah. Atau Mm-mm. teman-teman sekarang yang sedang menangani perkara di sisi nasabah harusnya bagaimana? Kalau di sisi nasabah harusnya seperti ini, seperti ini. Nah, nanti saya akan coba membuat satu forum khusus yang waktunya durasinya agak Nah panjang itu yang terakhir bulan untuk ya, insya Allah yang agak panjang untuk webinar. kita bersharing lah, sharing ekonomi syariah, dan saya akan sajikan kasus-kasus lah, kasus-kasus yang kita tangani. Gitu mungkin Ya, teman-teman. ya nanti insya Allah itu di Legal Syariah Partner kalau yang belum ngikutin silakan follow. Nanti ada webinar ya sharing session insya Allah tiap bulan di akhir minggu terakhir hari Jumat kali ya. Kalau bulan ini kalau memungkinkan tanggal 29 ya. Bener nggak? Dua dua Tadi sembilan ya tanggalan saya dua Jumat sembilan terakhir itu. ada, Kalau nggak ada insya Allah ya. masalah apa nggak ada Cuman event. 29 saya ada agenda ya, ada agenda keluar kota Oh, kayaknya saya. ntar kita lihat aja info-infonya lebih lanjut gitu. Ya udah, terima kasih banyak nih kepada Kak Samsul yang udah menyediakan waktunya untuk sharing session. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya maupun nggak sengaja ngomong apa gitu. Nah, kepada teman-teman juga ini nggak ada yang nanya ya. Kalau ada yang nanya lebih seru nih bisa langsung tanyakan, dibacakan pertanyaannya. Mungkin gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Waalaikumsalam. yang Ya, udah hadir. makasih. Makasih juga Mas apa Kak Samsul. Ya, ya, terima Aku kasih close ya. teman-teman semuanya. Ntar ada rekamannya Ya, kok di IGTV. siap, Ntar, siap. tak Ya, terima ya. kasih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wait.